Dewan Juri yang terhormat, mosi ini membahas tentang narasi, sehingga beban pembuktian kami adalah ketika ada narasi tentang pendidikan universitas, maka semakin banyak individu yang mencapai jenjang universitas dan kesuksesan dalam hidup lebih mudah tercapai. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, mari kita karakterisasi. Yang pertama, pendidikan universitas adalah pendidikan tinggi yang mempelajari ilmu tertentu secara spesifik berdasarkan teori dan praktik guna membangun karakter yang baik serta siap untuk bekerja. Di universitas, mahasiswa tidak hanya belajar teori dan praktik, namun juga diberikan kesempatan untuk mengikuti beberapa kegiatan. Contohnya seperti mengikuti pendanaan kewirausahaan dalam P2MW, serta public speaking dan perdebatan dalam KDMI dan sebagainya, yang hanya bisa didapatkan di universitas saja, sehingga probabilitas untuk mendapatkan relasi yang berkualitas dan mumpuni lebih besar didapatkan di universitas itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Namun kita pahami di status quo tingkat pendidikan universitas di negara berkembang seperti di Indonesia masih sangat rendah, dibuktikan dengan tingkat siswa yang lulus dari SLTA sederajat yang masuk ke dalam universitas lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang lulus Dewan Juri yang terhormat. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap pendidikan universitas adalah sebagai hal tersier yang eksklusif, bukan menjadi hal primer yang wajib untuk dilakukan Dewan Juri yang terhormat. Padahal di negara berkembang membutuhkan cukup banyak tenaga ahli, terdidik dan terlatih secara maksimal untuk bisa memperbaiki kondisi dari negara dan juga memperbaiki taraf hidup dari masyarakatnya itu sendiri, sehingga diperlukan pendidikan dari universitas itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Namun kedua, kesuksesan. Kita pahami tidak ada kalimat yang dapat mendeskripsikan secara nyata arti dari kesuksesan itu sendiri. Orang bisa mengatakan sukses ketika memiliki banyak uang, dan juga bisa mengatakan sukses ketika memiliki jabatan yang baik di Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dengan ini kami mendefinisikan kesuksesan adalah ketika seseorang mencapai suatu kondisi di mana ketika mereka ingin mencapai sesuatu atau menggapai sesuatu dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada suatu hambatan yang begitu berarti bagi mereka. Namun untuk mencapai kondisi itu sendiri, individu harus sudah terbiasa untuk mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Karena ada pepatah yang mengatakan semakin tinggi pohon maka akan semakin besar angin yang menghembusnya. Dengan itu, universitas adalah jalan utama untuk mendapatkan itu. Karena apa? Karena kita terlatih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks secara teoritis, seperti contohnya kita melaksanakan ujian, terus kita membuat karya tulis ilmiah dan juga skripsi pada akhirnya, serta untuk praktik seperti kita melakukan kuliah kerja nyata dengan mengimplementasikan pendidikan kita, magang pada dunia pekerjaan, dan juga proyek tugas besar Dewan Juri yang terhormat. Mungkin oposisi akan hadir dengan menyatakan akan ada yang namanya tidak ada yang namanya bisa menjamin ketika kamu masuk ke universitas kamu akan sukses dan sebagainya, karena karena kesuksesan itu munculnya dari suatu keberuntungan atau kehokian serta privilege Dewan Juri yang terhormat. Namun untuk di suatu negara yang berkembang, hoki atau keberuntungan itu sangat kecil. Karena apa? Karena probabilitas dari masyarakat yang sangat besar itu sangat kecil, Dewan Juri yang terhormat. Serta privilege di negara berkembang dengan pendapatan yang menengah ke bawah itu akan sangat kecil. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki jabatan atau pekerjaan yang cukup baik karena pendapatan mereka menengah ke bawah. Sehingga dengan ini di status quo perlu adanya perubahan perspektif di masyarakat bahwa kesuksesan harus menjadi prioritas utama dalam hidup mereka, dan jalan utamanya adalah dengan melakukan atau hadir atau andil dalam universitas menjadi kebutuhan primer dalam hidup mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan cara menjadikan pendidikan di universitas itu sebagai diskursus dalam masyarakat dan memunculkan narasi-narasi tersendiri tentang pentingnya pendidikan universitas untuk mencapai kesuksesan itu pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa narasi itu penting? Pertama, karena sistem narasi itu membentuk pembahasan yang runtut mengenai pandangan maupun pengalaman, sehingga akan menjadi diskursus yang baik dan meluas. Karena apa? Karena ketika masyarakat membuat suatu narasi, mereka akan menceritakan pengalaman mereka, dan juga mereka akan menceritakan pandangan mereka. Ketika mereka di universitas, mereka akan mendapatkan pendidikan yang seperti apa, mendapatkan relasi yang seperti apa, dan juga mereka akan menceritakan pengalaman mereka ketika lulus dari pendidikan. Apakah mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Tentunya itu akan terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Bahkan dalam kondisi tertentu, narasi dapat menjadi kebijakan moral tertentu yang baru dan menekankan individu untuk terlibat di dalamnya. Ini akan menjadi sangat baik, Dewan Juri yang terhormat. Dengan ini kami mendukung narasi pendidikan universitas digaungkan secara masif di masyarakat. Dengan itu argumentasi saya terbagi menjadi dua. Yang pertama, dengan narasi akan terjadinya atau akan adanya standarisasi baru di masyarakat. Kita pahami narasi memang tidak secara langsung memberikan dampak, tapi akan perlahan merubah pola pikir dari masyarakat dan juga cara hidup dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kebijakan moral baru yang sifatnya menekan, setiap individu tentunya akan andil di dalamnya secara terpaksa.
mungkin oposisi akan hadir dengan menyatakan narasi ini akan memberikan beban moral tersendiri bagi masyarakat yang tidak mampu. Saya rasa tidak apa-apa ketika masyarakat tidak mampu diberikan beban moral. Karena apa? Karena ini akan memberikan mereka jalan yang lebih baik, memberikan taraf pendidikan yang lebih baik, dan juga jenjang pendidikan yang lebih berkualitas pada akhirnya. Dan oposisi mungkin hadir ketika mereka tidak memiliki uang. Bagaimana? Kita ketahui bahwasanya pemerintah sudah menyediakan pendidikan di universitas negeri dengan uang kuliah tunggal yang berkeadilan, di mana itu ditentukan dengan pendapatan dari orang tuanya. Dan juga ketika memang mereka tidak memiliki uang sama sekali, ada beasiswa yang diberikan pemerintah, contohnya ada KIP kuliah dan beasiswa lainnya. Dan juga bila memang mereka menjadi tulang punggung keluarga, pemerintah sudah memberikan suatu universitas, yaitu universitas terbuka, di mana mereka dapat melakukan jenjang pendidikan, dan juga dalam hal itu mereka juga dapat bekerja. Hal ini juga didukung dengan Indonesia pernah menerapkan wajib belajar selama 9 tahun Dewan Juri yang terhormat. Namun karena adanya diskursus dan juga tidak relevansi atau narasi-narasi tidak relevansi dalam masyarakat, maka pemerintah menerapkan atau mengubahnya menjadi wajib belajar atau wajar 12 tahun. Dengan adanya narasi-narasi itu diharapkan di masyarakat juga akan menimbulkan narasi-narasi bahwasanya pendidikan tinggi ini akan menjadi penting, sehingga memungkinkan pemerintah untuk menjadikan wajib belajar sampai kuliah pada akhirnya. Argumentasi yang saya kedua adalah probabilitas sukses itu akan lebih besar. Kita pahami bahwasannya hanya di universitas, fasilitas dan sumber daya itu akan memadai. Di universitas terdapat laboratorium, dosen, sumber daya, pendanaan yang lebih baik ketika kita akan melakukan riset, dan juga kajian-kajian teori yang lebih empiris di Dewan Juri yang terhormat. Dibandingkan dengan kursus yang hanya fokus pada praktik, di mana mereka memberikan pelatihan kursus dan pelatihan praktik itu sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh masyarakat itu sendiri. Tentunya ini tidak adil dan juga tidak dapat menjawab kebutuhan dari masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga pada akhirnya ketika mereka lulus dari universitas, itu akan menjawab kebutuhan dari pasar tenaga kerja, di mana memang untuk taraf minimal ketika kamu ingin masuk ke pabrik atau ke kantor dan sebagainya, itu minimal adalah S1 dan sebagainya. Maka ketika kamu tidak S1, maka akan sulit pada akhirnya kamu untuk bisa sukses, bahkan untuk menjadi pegawai atau pekerja saja. Sehingga pada akhirnya alur yang akan terjadi itu akan sangat jelas, di mana ketika kamu sudah menyelesaikan pendidikan dasar, maka kamu akan melakukan pendidikan menengah, selanjutnya kamu akan berkuliah, dan berkuliah itu akan berproses dan sebagainya, sehingga kesuksesan itu akan terjadi karena pandangan kamu sudah sangat baik. Dengan ini kami bangga untuk mendukung MOS ini. Terima kasih. Juri, pembahasan saya akan terbagi menjadi 2 matriks, di mana yang pertama adalah bidasan. OJ hadir dan memberikan dukungan terhadap narasi. Mereka mendukung narasi, mereka akan menciptakan standarisasi baru di masyarakat tapi juri pahami juga, pada status quo, masyarakat menciptakan standarisasi yang asumtif pada akhirnya. Mereka akan mulai memberi label kesuksesan, itu hanya ketika kamu kuliah di universitas. Tapi akan tetap tutup mata pada akhirnya pada proses kamu yang sebesar itu, dan juga pengorbanan kamu untuk mencapai kesuksesan di dalam versi diri kamu sendiri misalnya. OJ juga datang menawarkan bahwasanya universitas pada akhirnya akan sekompleks itu, fasilitas dan benefit yang kamu dapatkan sebagainya, sehingga mereka akan mengklaim universitas adalah jalan utama untuk mencapai kesuksesan pada akhirnya. Tapi juri, saya rasa ini akan hanya menjadi angan-angan belaka ketika mereka menawarkan beasiswa, padahal sudah jadi rahasia umum, bukan, di mana beasiswa ini menjadi ladang utama korupsi pada akhirnya, dan ini akan banyak sekali mahasiswa yang harus di DO dan juga ketika mereka akan memaksakan diri berkuliah, misalnya ketika sudah ada standarisasi yang mereka buat secara tiba-tiba dan lain sebagainya. Juri, saya rasa argumen mereka tetap runtuh, dan juga mari masuk ke ranah argumentasi saya, di mana ini akan menjadi setup baru dan ini akan menjadi suatu hal yang akan kita perdebatkan pada perdebatan kali ini. Kemudian juri, mari kita bahas mengapa MOS ini muncul. Ya, karena pendidikan tinggi, universitas di status quo ini adalah suatu hal yang menjadi syarat untuk melamar pekerjaan. Misalnya ketika kamu harus punya gelar S1 atau S2, di mana pekerjaan ini yang kamu harapkan akan menjadi tempat di mana kamu sukses, punya uang, jabatan, dan lain sebagainya. Dan itu ketika mereka sudah mendapatkan itu, kamu akan dibilang sukses, kamu akan dibilang orang yang paling sukses dalam hidup kamu, dan kamu akan dipuja dan lain sebagainya. Itu adalah benefit yang akan mereka katakan dan juga akan mereka dapatkan ketika narasi ini muncul. Tapi juri, ini harus disesalkan. Mengapa? Masuk ke ranah argumentasi saya, di mana banyak sekali orang yang gak punya kesempatan kuliah sebesar itu akan merasa masa depan mereka hancur, insecure, bahkan akan merasa kehilangan masa depan mereka. Seharusnya mereka bisa dengan tenang melakukan pekerjaan mereka, bisa dengan tenang kursus bahasa yang kamu suka, misalnya kursus masak dan lain sebagainya, bekerja keras, dan juga karena terciptanya standarisasi ini, kamu akan merasa bahwa
itu akan mengganggu kamu semua. Narasi ini akan punya cita-cita, ataupun kamu yang punya cita-cita, misalnya kamu punya usaha rumah makan, kamu akan punya melanjutkan usaha orang tua kamu, misalnya kamu akan tetap dianggap sebagai orang yang tidak sukses pada akhirnya ketika kamu tidak berhasil ataupun tidak berhasil mendapat gelar dan juga berkuliah di universitas misalnya. Itu yang akan mereka hadapkan, dan ini akan menjadi salah satu beban moral yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak menjadi salah satu bagian ataupun lulusan ataupun mereka yang punya gelar di universitas tersebut. Lalu kemudian para sandwich generation yang harusnya bekerja untuk menghidupi keluarganya, adik yang sekolah dan lain sebagainya juga akan merasa dikucilkan. Mereka akan merasa diri mereka adalah orang yang paling hina misalnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya masa depan. Mereka mengira bahwa diri mereka ataupun usia yang mereka gunakan saat ini, di mana teman-teman mereka masuk universitas misalnya, dengan adanya standarisasi itu mereka harus undur diri, mereka harus meyakini bahwa diri mereka adalah orang-orang yang tidak sesukses itu pada akhirnya, dan itu akan terjadi pada sisi mereka, dan itu tidak akan terjadi pada sisi kami, dan kami akan menyalahkan hal ini karena ini akan tidak sangat melindungi orang-orang rentan ataupun orang-orang yang menjadi sandwich generation pada akhirnya. Lalu kemudian, mengapa juri status quo, di mana Gen Z adalah kelompok yang paling rentan? Mengapa saya katakan demikian? Jadi ketahuilah, Gen Z adalah dengan segala kekreativitasannya, misalnya saat ini di tengah umur mereka yang sedang produktifnya, pada akhirnya akan menemukan banyak sekali jalan ataupun banyak sekali cara untuk mencapai kesuksesan itu tersebut, bukan? Dalam hidupnya, misalnya mereka akan menjadi influencer, mereka akan kursus masak dan lain sebagainya, mereka akan buka usaha dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Itu merupakan mimpi-mimpi Gen Z yang seharusnya kita dukung. Dan dengan adanya narasi ini, itu akan musnah seketika. Karena pada dasarnya ini akan menjadi suatu hal yang tidak akan mereka dapatkan pada akhirnya ketika mereka ingin dipuji oleh, atau mereka ingin menunjukkan kepada orang tua mereka, ibu, ayah, saya sudah sukses, saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tapi orang tua mereka sudah termakan oleh stigma ini, mereka sudah termakan oleh standarisasi yang dimana narasi ini munculkan. Misalnya ketika, kamu tetap aja, kamu udah punya uang, kamu udah punya rumah makan, kamu udah punya pegawai dan lain sebagainya, ketika kamu nggak bisa lulus sebagai salah satu dari mereka yang punya gelar tersebut atau dari universitas, kamu akan tetap dianggap tidak sukses pada akhirnya. Tapi kemudian juri, kita lihat lagi, oleh karena itu juri, narasi ini harus disesalkan, karena biarlah setiap orang ini akan menemukan cara suksesnya masing-masing tanpa harus menanggung beban moral yang sebesar itu pada akhirnya. Ketika kamu diberikan beban moral, berarti ketika saya lulus kuliah ataupun ketika saya harus lulus SMA, berarti saya harus kuliah. Itu adalah beban moral saya. Ketika saya tidak berhasil kuliah, walaupun saya punya angan-angan yang lainnya, saya harus mengubur angan-angan tersebut. Saya harus menjadi korban dari angan-angan saya sendiri, karena pada dasarnya saya tidak akan pernah sukses, karena saya tidak akan pernah dianggap sukses pada akhirnya, karena orang tua saya ataupun kakek nenek saya, teman-teman saya akan menganggap saya sukses ketika saya bisa mengikuti PKKMB misalnya, ketika saya sudah mulai menggunakan almed saya, ketika saya sudah mengikuti KDMI atau lain sebagainya. Padahal sukses itu bukan mencapai sukses dalam kehidupan, itu tidak semena-mena hanya berdasarkan asumsi mereka saja, bukan hanya berdasarkan narasi-narasi yang muncul ini sehingga muncul standarisasi baru yang mereka anggap sebagai suatu kebenaran. Misalnya hal itu tidak akan terjadi pada sisi kami karena kami akan menyesalkan hal tersebut. Lagi pula juri, Oji juga sudah Oji juga sudah mulai mengatakan bahwasanya banyak sekali lulusan yang bekerja ini tidak selinier itu dengan pekerjaannya nanti. Misalnya ketika kamu lulus bidang teknik, kamu lalu bekerja sebagai influencer, itu sama sekali tidak ada relevansi di dalamnya gitu. Dan ini akan menjadi beban moral juga pada akhirnya ketika orang-orang juga akan memberikan stigma, kamu kan anak teknik, kenapa kamu jadi influencer? Pada akhirnya mereka akan merasa, aku buang-buang waktu aja ketika aku harus membuang tenaga, aku harus membuang usia produktifku untuk berkuliah di teknik di mana panas-panasan dan sebagainya. Ketika kamu harus punya pressure sebesar itu pada akhirnya, lalu ketika kamu bekerja, kamu menjadi influencer, kamu akan tetap diberi cibiran-cibiran seperti itu pada akhirnya. Itu akan menjadi suatu hal yang tidak akan pernah terjadi pada sisi kami, karena kami akan menyesali narasi-narasi ini. Kemudian juri, ketika kita sudah memberikan pilihan, ya, kuliah juga merupakan suatu pilihan, bukan? Di mana orang-orang itu punya pilihan. Kuliah tidak bisa disamaratakan dengan misalnya SMA. Ketika Oji datang menawarkan bahwasanya bisa saja ketika dulu ada narasi-narasi SMA itu baik, maka sekarang SMA itu diwajarkan, atau
SMA itu diwajibkan, tapi tidak dengan kuliah, Juri. Kuliah itu tidak bisa diwajibkan, kuliah itu tidak bisa dijadikan suatu standarisasi. Karena mengapa? Orang-orang dengan umurnya yang sudah dewasa, misalnya umurnya 20 sampai 20 sampai 25 tahun, mereka akan punya pilihannya sendiri dan itu tidak akan pernah eksklusif pada sistem mereka. Jadi terimalah, Juri, bahwa kami akan selalu menyesali narasi ini. Terima kasih.